Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Acara Berdata. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang ruang lingkup surat kuasa. Ruang lingkup surat kuasa meliputi pengertian, macam-macam, syarat bertindak sebagai kuasa, sifat perjanjian kuasa, struktur penulisan, dan berakhirnya surat kuasa. Pengertian surat kuasa yaitu surat pernyataan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan yang tertera pada pernyataan tersebut. Jadi seseorang itu memiliki wewenang, kemudian ingin dilimpahkan wewenangnya kepada orang lain. Nah, itu membutuhkan surat kuasa. Macam-macam surat kuasa. Yang pertama ada kuasa umum. Nah, ini sudah diatur dalam pasal 1796 KUH Perdata, merupakan pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut beherder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya. Ditinjau dari segi hukum, surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan. Kemudian, surat kuasa khusus. Surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal yang terbatas, khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Jadi, kuasa tersebut hanya boleh melakukan tindakan-tindakan yang tertera di dalam surat kuasa khusus. Misalnya, tindakan tersebut hanya menjual tanah. Jadi, kuasa tidak boleh melakukan gugat, tidak boleh tampil di depan pengadilan, karena di surat kuasa tidak disebutkan bahwa kuasa boleh melakukan tindakan yang berkecimpung di pengadilan. Surat kuasa khusus diatur dalam pasal 1796 KUH Perdata yang berbunyi pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu masih dianggap sebagai surat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang. Jadi harus jelas apa saja tindakan yang harus dilakukan kuasa. Harus ada subjek dan objeknya. Kemudian yang ketiga ada surat kuasa istimewa. Adalah pemberian kuasa yang hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting. Tindakan yang dapat dilakukan oleh prinsipal secara pribadi dapat diwakilkan kepada kuasa. Misalnya, ikrar talak, bahkan dalam mediasi pun bisa digunakan. Ini sesuai ya dengan dasar hukum pasal 1796 KUH Perdata Junto 157 HIR pasal 184 RBJ. Surat kuasa istimewa ini dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat berwenang seperti notaris atau PPTA. Surat kuasa ini bersifat limitatif, artinya perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Tindakannya hanya sebatas pada memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, membuat perdamaian dengan pihak ketiga, dan mengucapkan sumpah. Kemudian selanjutnya ada kuasa perantara, dapat disebut dengan agen. Pemberi kuasa sebagai prinsipal pemberi perintah, yakni instruction kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga.
Kuasa ini dikonstruksi berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata dan pasal 62 KUH Dagang yang dikenal dengan agen perdagangan atau makelar, disebut juga broker dan faktor, tapi lazim disebut perwakilan dagang. Jadi biasanya kuasa perantara ini cuma dilakukan oleh seseorang yang mewakilkan seputar perdagangan. Kemudian syarat untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat. Yang pertama, kuasa harus mempunyai surat kuasa khusus. Yang kedua, ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat. Yang ketiga, ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan. Kemudian yang keempat, ditunjuk penggugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan. Yang kelima, memenuhi syarat dalam peraturan Menteri Kehakiman. Dan yang keenam, telah terdaftar sebagai advokat. Selanjutnya, syarat untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari tergugat. Yang tadi, wakil dari penggugat, yang sekarang wakil dari tergugat. Hampir sama dengan sebelumnya, yaitu harus mempunyai surat kuasa khusus. Yang kedua, ditunjuk oleh tergugat sebagai kuasa atau wakil dalam persidangan. Yang ketiga, memenuhi syarat dalam peraturan Menteri Kehakiman. Yang keempat, telah terdaftar sebagai advokat. Kemudian, syarat untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari negara atau pemerintah. Ini berdasarkan S1922 nomor 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR atau pasal 147 ayat 2 RBJ. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, pengacara negara yang diangkat oleh pemerintah. Yang kedua, ada jaksa. Dan yang ketiga, ada orang-orang tertentu atau pejabat yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah. Kemudian, sifat perjanjian kuasa. Yang pertama, penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Maksudnya, si penerima kuasa ini berhak dan berwenang sepenuhnya atas pemberi kuasa. Kemudian yang kedua, bersifat konsensual atau perjanjian berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan ini bisa berupa perjanjian tertulis, perjanjian lisan, ataupun akta otentik. Dan yang ketiga, berkarakter garansi kontrak. Maksudnya gini, kuasa itu hanya boleh melakukan tindakan yang berada di surat tersebut. Apabila kuasa melakukan tindakan di luar surat kuasa atau kuasa tersebut melampaui batas, maka yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut yaitu si penerima kuasa, bukan si pemberi kuasa. Kemudian struktur penulisan surat kuasa. Yang pertama ada kepala surat, kemudian nomor surat, pemberi kuasa, penerima kuasa, identitas penerima kuasa, isi kuasa atau hal-hal yang dikuasakan, lalu tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh si penerima kuasa. Kemudian yang ketujuh, waktu pemberian kuasa, dan yang kedelapan, tanda tangan. Kapan berakhirnya surat kuasa? Yang pertama, ketika pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. Yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia, entah itu si pemberi kuasa atau si penerima kuasa. Dan yang ketiga, penerima kuasa melepaskan kuasanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.